Lihat 2 hari ini, tentu aktivitas masyarakat memang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dibandingkan sebelum diberlakukannya lockdown. Namun demikian karena masih ada sektor-sektor yang diizinkan untuk beroperasi, tentu tidak sesepi dibandingkan lockdown pada tahun lalu ya, Maret, yang memang betul-betul aktivitas ekonomi itu ditidurkan atau ditutup ya. Baik, dengan jumlah kasus kira-kira rata-rata di kisaran 8 ribuan per harinya saat ini, Pak Hermono, apakah rumah sakit di Malaysia sudah mulai kewalahan dengan lonjakan-lonjakan pasien yang terjadi di Malaysia? Kalau rumah sakit memang harus seperti juga disampaikan oleh pihak pemerintah Malaysia mengalami tekanan yang cukup berat ya. Namun demikian kita juga melihat pemerintah Malaysia mengambil langkah-langkah yang cukup cepat, misalkan dengan menggunakan rumah sakit swasta, ada 110 rumah sakit swasta yang juga akan digunakan untuk perawatan pasien yang terkena COVID. Selain itu pressure yang lain yang dihadapi adalah mengenai tenaga kesehatan karena banyak yang sudah mengalami kelelahan dan ini pun sudah diatasi dengan membuka lowongan ataupun kesempatan kepada para relawan guna memperkuat tenaga-tenaga kesehatan yang mulai kerepotan lah ya menghadapi tingkat meningkatnya COVID dalam 10 hari terakhir ini. Baik, kita ketahui banyak sektor bisnis yang memang harus ditutup begitu ya Pak dengan adanya lockdown secara Ya, nasional ini. Namun bisnis ya. apa saja nih yang boleh beroperasi selama lockdown 2 minggu ini Pak Hermono? Yang pertama adalah tentu yang terkaitan dengan kebutuhan pokok, makanan dan minuman, kemudian industri pertanian, perkebunan itu pun masih dibolehkan termasuk industri turunannya, konstruksi pun masih dibolehkan untuk yang tertentu misalkan yang memperbaiki atau membangun fasilitas umum, restoran-restoran masih boleh dibuka untuk take away. Kemudian beberapa pabrik manufaktur seperti elektronik itu pun masih dibolehkan dengan SOP tertentu karena tidak mungkin industri yang elektronik ini dihentikan sama sekali. Jadi masih ada 17 yang saya kira ini sangat membantu untuk masyarakat tetap mendapatkan penghasilan meskipun pengaruh pasti ada ya. Baik, kita ketahui Pak Hermono bahwa memang Malaysia kan menjadi salah satu tujuan utama dari para TKI kita untuk sebagai negara tujuan untuk bekerja begitu ya. Seperti apa dan juga Iya. seperti apa lockdown ini berdampak terhadap WNI-WNI yang ada di sana saat ini? Pasti akan terdampak juga ya, terutama untuk pekerja migran kita yang bekerja di sektor-sektor informal dan juga pekerja migran kita yang tidak memiliki dokumen atau undocumented ya. Nah inilah yang menjadi perhatian kita di masa lockdown ini untuk melakukan intervensi bila mana diperlukan. Namun demikian dari hasil pantauan kita dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat kita pun cukup tenang dan juga mungkin karena sudah pernah mengalami lockdown di tahun lalu, sekarang saya kira kondisinya lebih baik ya. Namun demikian, Mhm. apapun yang akan terjadi, KBRI dan seluruh perwakilan kita di Malaysia sudah siap mengantisipasi kemungkinan kita perlu memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang betul-betul terdampak oleh lockdown ini. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.